Expose adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan sekaligus sambutan Direktur Utama Perseroan. 2. Pemaparan materi public expose oleh Corporate Secretary Perseroan. 3. Sesi tanya jawab. Ibu Sumiati sebagai Komisaris Independen Perseroan. Bapak Agus Cahayana Wirakusuma sebagai Komisaris Independen Perseroan. Bapak Vasudevan Ravisankar sebagai Direktur Utama Perseroan. Bapak Antonius Widiatma Sumarin sebagai Direktur Perseroan. Bapak Dedi Sutrisno sebagai Direktur Perseroan. Bapak Tunaryo sebagai Corporate Secretary Perseroan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenankan saya atas nama PT Asia Pacific Fibers Tbk mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam acara Public Expose tahunan Perseroan yang diselenggarakan secara online melalui webinar Google Meet. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam undangan dan diumumkan di bursa, agenda Public Expose tahunan 2024 ini adalah pemaparan kinerja dan operasional Perseroan. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan penjelasan tentang kinerja Perseroan saat ini, langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Perseroan untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi serta prospek usaha dan perkembangan restrukturisasi hutang. Penjelasan atas hal ini telah kami sampaikan dalam materi Public Expose yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sebelumnya. Terima kasih Bapak Ravisankar, Direktur Utama Perseroan. Dan kita tahu bahwa Public Expose ini menjadi momentum bagi Perseroan untuk memberikan update terkini aktivitas Perseroan kepada para pemegang saham, bursa, media, dan para pemangku kepentingan dan publik secara umum pada Bapak Ibu sekalian. Perseroan merupakan salah satu manufaktur benang dan serat polyester terbesar dengan pangsa pasar lebih dari 20% nasional dan menjadi pemasok bahan baku utama lebih dari 250 entitas industri tekstil nasional dan lebih dari 150 entitas untuk mancanegara. Dan kita tahu bahwa fokus usaha kami adalah yang pertama, selama lebih dari 30 tahun ini terbukti secara konsisten telah mensuplai komoditas dengan kualitas terbaik, memberikan kepercayaan diri Perseroan untuk bertransformasi menjadi product company dengan fokus pada produk bernilai tambah dengan area utama pengembangan tekstil dengan orientasi sustainability, protection, comfort, fungsional, dan teknikal. Pengawas dan pengurusan Perseroan untuk komisaris utama itu adalah Bapak Robert McCarthy. Kemudian untuk komisaris Bapak Christopher Robert Botsworth. Dan untuk komisaris Christopher Yantik, komisaris Alexander Sheikh, komisaris yang pada siang hari ini hadir di sini Bu Sumiati, kemudian dan Pak Agus Cahayana Wirakusuma, ini juga komisaris yang hadir pada sore hari ini. Untuk Direktur Perseroan, Direktur Utama Bapak Vasudevan Ravisankar. Kemudian untuk Direktur Perseroan Seniapa Jagatisen
dan Direktur Bapak Antonius Widiatma Sumarlin, dan Direktur Keuangan Pak Dedi Sutrisno. Struktur permodalan perseroan dari seluruh saham perseroan yang dikeluarkan itu dipegang oleh Damiano Investment BV sekitar 57,85%, kemudian Multikarsa 5,26%, masyarakat baik yang seri A maupun seri C dengan total sekitar 30%, kemudian saham yang belum diambil sekitar 7%. Jadi semuanya pemegang saham mayoritas ini masih dipegang oleh Damiano Investment BV. Kalau kita lihat dalam kinerja tahun 2024 sampai dengan September ini, ekspor tercatat 26.605.000 US dollar. Kemudian untuk domestik sekitar 140.136.000 US dollar dengan total sekitar 166.741.000 US dollar. Dan sampai dengan Desember diproyeksikan untuk ekspor akan mencapai sekitar 30.064.000 US dollar. Kemudian untuk domestik itu sekitar 156.544.000 US dollar, atau dengan total mencapai 186.600.000 US dollar. Akan tetapi di dalam pencapaian laba bersih sampai dengan September 2024 itu pencapaiannya sekitar 133.345, ini masih negatif, dan diperkirakan sampai dengan Desember ini masih negatif sekitar 16.500.000 US dollar, dengan EBITDA negatif sekitar 3.595 US dollar dan 4.623.000 US dollar untuk pencapaian sampai dengan Desember 2024. Estimasi exchange rate yang kami gunakan adalah sampai September 2024 adalah 15.138 per 1 US dollar dan sekitar 15.800 untuk pencatatan 1 US dollar di per Desember 2024. Kalau kita lihat dari pencapaian produksi yang kita capai sampai dengan September itu untuk polimer mencapai 125.546, kemudian sampai Desember diperkirakan sekitar 131.745, sedangkan staple fiber sekitar 69.288 ton, dan sampai Desember sekitar 72,6 US dollar ton. Kemudian kalau kita lihat dari filamen yarn untuk yang di Semarang itu 59.934.000 ton, dan kalau kita lihat dari untuk Desember mencapai sekitar 67.000 ton, dan untuk fleece itu pencapaian sampai September itu sekitar 179, dan kita proyeksikan untuk Desember 2004 akan mencapai sekitar 2016 ton untuk pencapaian produksi fleece. Dari harga bahan baku kita tahu bahwa untuk harga bahan baku sampai dengan September rata-rata 676 US dollar per ton,
kemudian untuk monoethylene glycol 576 US dollar per ton. Dan ini kalau kita lihat dari 2023 itu mengalami penurunan sekitar 6% untuk PTA dan MEG mengalami penurunan sekitar 20%. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kinerja perseroan saat ini. Bagaimana disampaikan dalam keterbukaan informasi ke bursa, perseroan masih menghadapi tren penurunan operasi hingga triwulan ketiga tahun 2024, di mana utilisasi diperkirakan akan kurang dari 40%. Nah, penurunan utilisasi ini akibat lesunya permintaan yang disebabkan oleh faktor eksternal berupa kelebihan kapasitas global dan aktivitas impor produk, kemudian dari produk dumping yang menjadikan demand produk dalam negeri menciut dan akhirnya menggerus dan mengurangi modal kerja perseroan. Nah, untuk mengatasi kekurangan modal kerja tersebut, maka sejak 1 November 2024 perseroan telah menghentikan sementara salah satu unit produksi, yakni unit produksi polimer dan fiber di Kerawang, Jawa Barat. Jadi itu dihentikan mulai 1 November 2024. Agar tetap dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, perseroan melakukan operasional produksi secara terbatas pada divisi benang filamen di Kendal, Jawa Tengah dengan melayani permintaan esensial pelanggan tertentu. Hingga periode September 2024, APF membukukan penjualan sebesar 166.740.000 US dollar dibandingkan kalau pencapaian yang kita capai dalam tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar 226,34 juta US dollar. Dan kita tahu untuk pencatatan EBITDA sampai September ini masih tercatat negatif sebesar 33,6 juta US dollar. Sehingga kalau dalam tahun 2024 ini kita proyeksikan itu untuk pencapaian penjualan ini diperkirakan akan mencapai sekitar 186,6 juta US dollar dengan pencapaian EBITDA rugi antara sekitar 4 juta sampai 6 juta US dollar. Nah, bagaimana struktur restrukturisasi utang-utang perseroan saat ini? Itu perseroan saat ini sedang dalam tahap pembahasan konsep restrukturasi utang dengan kreditur pemerintah dan kreditur asing yang sebelumnya berjalan di tempat sejak tahun 2005 secara aktif melakukan perbaikan dan menindaklanjuti usulan skema restrukturasi dari para kreditur agar restrukturasi ini dapat segera kita selesaikan. Untuk menambah modal kerja perseroan agar unit produksi berjalan kembali, maka restrukturisasi hutang perseroan ini menjadi satu keharusan yang segera disepakati oleh para kreditur. Nah, bagaimana upaya perseroan dalam mempertahankan going concern? Itu perseroan tetap mempertahankan kelangsungan usahanya melalui operasional terbatas pada divisi benang filamen di Kendal, Jawa Tengah untuk melayani permintaan esensial pelanggan tertentu dengan pre-finance dan maklun. Perseroan melakukan pemberhentian karyawan pada unit operasi di Kerawang sampai dengan saat ini sejumlah 571 orang, dan untuk Kendal itu sekitar 530 orang. Perseroan untuk berupaya untuk tetap berkontribusi dalam industri TPT melalui penyelesaian restrukturisasi hutang, penambahan modal,
kerjasama perbaikan mesin perseroan yang sudah tua. Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan hal-hal yang perlu diketahui dalam perkembangan perseroan tahun 2024, tahun yang penuh tantangan ini. Terima kasih, kami kembalikan waktunya kepada Bapak Direktur Utama untuk selanjutnya memimpin dalam hal kalau ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada perseroan, nanti dari pihak manajemen akan memberikan berbagai tanggapan sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Silakan Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Sebelum menyampaikan pertanyaan, tolong disebutkan nama dan institusi yang diwakili atau dari media atau sekuritas yang diwakilinya. Ada pertanyaan dari Pak Muhammad Bagaskara Wiratirta. Sebenarnya apakah di tahun 2025 ada rencana aksi korporasi yang akan dijalankan dan hambatan terbesar yang dihadapi perseroan di tahun 2024 ini? Ya, terima kasih Pak Muhammad. Ya, tahun 2024 seperti tadi disampaikan, utilisasi unit di Karawang terus bertahan dengan utilisasi 50% sampai 40%. Tadinya di kinerja dari market dan demand dari market masih tidak meningkat. Dengan bertahan kapasitas di bawah 50% untuk pabrik yang continuous, produksi polimer dan fiber secara continuous 24 jam, itu tidak bisa dibertahan. Jadi akhirnya yang continuous produksi itu kita stop sementara. Sementara ada juga pengurangan modul kerja. Jadi sekalian kita untuk tambah modul kerja perlu selesai restrukturisasi yang kita sedang dibahas dengan kreditor seperti tadi disampaikan, dengan secured kreditor untuk menyelesaikan restrukturisasi dengan kreditor. Jadi harapan kami untuk tahun 2025 adalah selesai restrukturisasi, dapat modul kerja, terus kita hidup kembali pabrik polimer dan fiber. Soal corporate action tahun 2025 ya itu tergantung progres dari restrukturisasi sampai mana, dan kalau dengan kreditor sudah ada satu sepakatan, kami akan pasti akan ada corporate action untuk meresmikan restrukturisasi yang kita sepakat dengan kreditor. Jadi sampai saat ini karena ini masih progres, belum ada rencana yang fix soal corporate action. Terima kasih. Maaf Pak Ali, Pak Bagaskara, mohon maaf pertanyaan yang kedua belum dijawab. Jadi pertanyaan kedua, hambatan terbesar yang dihadapi perseroan di tahun 2024 ini. Ya, yang tadi saya bilang utilisasi pabrik kita di Karawang adalah
di bawah 50%. Ini akibat demand dari market juga, dan tadi hambatan kedua adalah tambahan restrukturisasi, tambahan model kerja belum bisa tanpa restrukturisasi. Jadi kita actionnya daripada bertahan yang utilisasi rendah, kita stop sementara dan kita bahas dengan kreditor supaya kita bisa selesaikan restrukturisasi yang pending cukup lama. Jadi ini hambatan yang kedua. Kalau dari filament tadi kita sudah paparkan, pabrik masih jalan dan di situ sudah sesuaikan kapasitas ke market, dan jadi pabrik di Kalibunggu Kendal itu tetap jalan dengan utilisasi tahun 2004 mungkin utilisasi ini kira-kira 50-60% dari filament. Ya, tadi dipaparkan juga tahun 2024 filament akan bertahan jalan, hanya Karawang yang filament fiber yang berhenti sementara. Terima kasih. Bagaimana Pak Tugas sudah menjawab pertanyaan Bapak? Atau masih ada pertanyaan lain? Memang kondisi industri tekstil sedang sulit, termasuk ya. Jadi kondisi industri tekstil Indonesia sedang sulit, termasuk APF. APF adalah penghasil dari produk di hulu. Jadi kalau hilirnya bermasalah, hulunya ikut bermasalah. Itu yang pertama catatan. Dan ini pun disebabkan oleh berbagai faktor, ya, khususnya beberapa di mana jumlah daripada produk sekarang ini di pasar sedang kelebihan oversupply. Jadi sangat ironi, produk oversupply tapi produksi di dalam negeri menurun. Saya kira Bapak dan Ibu paham apa artinya itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, maka dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula acara Public Expose PT Asia Pacific Fibers siang ini. Kami atas nama perseroan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan Public Expose ini. Sekian, terima kasih.